Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kepada Ibu Helda, Wika Amini selaku dosen mata kuliah Praktikum Kimia Analisis dan juga teman-teman kelas A mata kuliah Praktikum Kimia Analisis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul melakukan mata kuliah Praktikum Kimia Analisis dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fleksometri. Nah, jadi sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nanda Ayudia dengan NIM akhiran 015. Kemudian ada saya sendiri di sini selaku moderator, Bernanda Delta Diana dengan akhiran 0. Kemudian ada Nadia Cahya Dwi Raharjo dengan akhiran NIM 052. Kemudian ada Ocha Saputri dengan NIM akhiran 083. Dan yang terakhir ada Arinda Sabrina Setiawan dengan akhiran NIM 087. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 4 membahas mengenai kompleksometri dan juga di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan kami bahas sampai dengan nanti di akhir presentasi. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga alat yang digunakan, keempat bahan yang digunakan, kelima prosedur, keenam analisis dan perhitungan, ketujuh pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, langsung saja, yang pertama adalah mengenai tujuan praktikum yang akan disampaikan oleh Arinda. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui prinsip dasar reaksi kompleksometri dan aplikasinya pada penentuan kesadaran air. Untuk dasar teori, kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titran dan titran membentuk kompleks satu sama lain. Ini menghasilkan hasil yang kompleks. Sinyal kompleks adalah unit baru yang terbentuk dari unit yang dapat berdiri sendiri, tetapi membentuk ikatan baru dalam kompleks seperti CuSO4 anhidrida yang bergabung dengan H2O, membentuk CuSO4 5H2O. Kompleks yang berasal dari ion logam dan komponennya selalu disebut inti atau ion inti. Anion atau komponen lain yang berbentuk molekul disebut ligan. Jumlah ligan dalam kompleks berkisar antara 2 hingga 8 ligan, yang sering disebut sebagai bilangan koordinasi. Ligan-ligan memiliki satu atom donor pasangan elektron, yang disebut ligan monodentat atau monodentat. Ion logam membentuk satu atau lebih siklus kelat, dan pengkelat yang paling umum digunakan dalam analisis kimia adalah EDTA, singkatan dari etilen diamin tetrasetat asid yang memiliki rumus di bawah ini. EDTA dan garam natriumnya membentuk kompleks yang stabil dan larutan ketika ditambahkan ke larutan yang mengandung kation logam tertentu dan sejumlah pewarna seperti eriokrom black tea atau kamaldin ditambahkan ke larutan yang mengandung kalsium dan magnesium. Ion-ion yang dilarutkannya menghasilkan solusi yang dikembalikan dalam warna merah menjadi biru yang dapat digunakan sebagai tanda titik akhir titrasi. Ion magnesium harus ada dalam larutan untuk mendapatkan titik akhir yang baik. Untuk ini, data magnesium dapat ditambahkan ke buffer untuk membuat kalibrasi yang diperlukan selama titrasi. Ketajaman titik akhir meningkat dengan meningkatnya pH, tetapi pH tidak boleh dinaikkan secara sembarangan karena peningkatan pH akan mengendapkan kalsium karbonat atau magnesium hidroksida dan mengubah pewarna pada pH tinggi. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai alat-alat apa
saja yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, untuk alat-alat akan disampaikan oleh Ayu. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Di sini alat-alat yang digunakan yakni yang pertama buret. Buret untuk mengukur volume suatu cairan atau gas. Yang kedua yakni statif. Statif, stand untuk meletakkan klem. Dan klem yakni alat untuk menjepit alat gelas kimia. Statif dan klem dalam penggunaannya tidak dapat dipisahkan. Alat yang keempat yakni labu Erlenmeyer. Menjadi wadah dari bahan kimia cair untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa, untuk mencampur berbagai bahan komposisi media, dan menjadi tempat untuk melakukan titrasi bahan. Alat yang kelima yakni labu takar atau labu volume, mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Alat yang keenam yakni pipet volume, untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang lebih tinggi. Alat yang ketujuh yakni pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk membantu memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lainnya dalam jumlah yang kecil. Yang kedelapan yakni hot plate. Hot plate digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Alat yang kesembilan yakni kertas saring. Kertas saring sebuah lembaran kertas berpori yang digunakan untuk keperluan filtrasi atau penyaringan zat. Alat yang terakhir yakni aquades. Aquades sebagai alat pencuci alat-alat laboratorium dan sebagai pelarut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Untuk selanjutnya, bahan yang akan digunakan ini akan disampaikan oleh Dea. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Jadi bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini ada 5. Yang pertama adalah larutan buffer pH 10 yang berfungsi untuk mempertahankan pH larutan sampel terhadap penambahan asam atau basa pada pH 10. Jika terjadi kecelakaan pada saat pengaplikasian larutan buffer pH 10, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu bila terjadi kontak pada kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air yang mengalir. Yang kedua, bila terjadi kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak dan lepaskan lensa kontak. Yang ketiga, bila tertelan pada tubuh kita, beri air minum kepada korban, paling banyak 2 gelas, dan konsultasikan kepada dokter jika merasa tidak sehat. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tindakan penanggulangan kebakaran. Yang pertama tentunya mencari media pemadaman yang sesuai. Yang kedua, gunakan tindakan pemadam kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Yang ketiga, ada tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Yang pertama, jangan menghirup uap-uap aerosol, lalu evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat, dan hubungi ahli. Tidak lupa, tutup saluran, kumpulkan, ikat, dan pompa keluar tumpahan, amati kemungkinan pembatasan bahan, ambil dengan bahan penyerap cairan, teruskan ke pembuangan, lalu bersihkan area yang terkena. Slide selanjutnya. Bahan yang kedua adalah larutan standar CaCO3 1 gram per liter, yang gunanya untuk mengatur derajat keasaman pH. Maka kecelakaan adalah jika terjadi kontak, segera guyur kulit dengan sabun dan banyak air. Lepas pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cari dan dapatkan bantuan medis. Tidak lupa, cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi, dan cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi. Tindakan yang kedua adalah tindakan pemadaman kebakaran. Gunakan tindakan pemadam kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling.
Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontainer, singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Yang ketiga, ada tindakan penanggulangan jika terjadi tumpahan dan kebocoran. Serap dengan bahan penyerap yang kering. Untuk tumpahan dalam jumlah besar, buat tanggul pembatas atau cara lain yang dapat diterapkan untuk menampung sehingga mencegah penyebaran bahan. Jika bahan yang ditampung dapat dipompa, simpan bahan yang terkumpul dan wadah yang sesuai. Bersihkan bahan tumpahan yang tersisa dengan zat penyerap yang sesuai. Selanjutnya, bahan yang ketiga, indikator Eriochrome Black 0,5%, yang fungsinya yang digunakan sebagai indikator dalam titrasi kompleksometri untuk mendapat konsentrasi Ca2+, Mg2+, dan Zn2+. Pencegahan jika mengaplikasikan larutan tersebut adalah cuci kulit dengan seksama setelah menangani larutan tersebut. Hindarkan pelepasan ke lingkungan dan pakai pelindung mata atau pelindung muka. Jika larutan tersebut terkena mata, dapat menyebabkan iritasi mata yang serius. Jika terkena mata larutan tersebut, bilaslah dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya. Lanjut membilas. Jika iritasi mata tidak segera sembuh, carilah pertolongan medis. Slide selanjutnya. Jika terjadi kebakaran, pakailah alat bantu pernapasan SCBA. Informasi lebih lanjut, tekan pukul ke bawah gas atau uap atau kabut dengan semprotan air jet. Cegah air pemadam kebakaran mengontaminasi air permukaan atau sistem air tanah. Yang ketiga, ada tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Langkah-langkah pencegahan diri. Alat pelindung dan prosedur tanggap darurat. Nasihat untuk personel non-darurat. Hindari penghisapan debu. Hindari kontak dengan bahan. Pastikan ventilasi memadai. Dan evakuasi dari daerah berbahaya. Amati prosedur darurat dan hubungi ahli. Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan. Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Yang terakhir ada metode dan bahan untuk penangkalan dan pembersihan. Tutup saluran, kumpulkan, ikat, dan pompa keluar tumpahan. Amati kemungkinan pembatasan bahan, ambil dalam keadaan kering, teruskan ke pembuangan, lalu bersihkan area terkena, dan yang terakhir hindari pembentukan debu. Slide selanjutnya saya... Baik, untuk slide selanjutnya, untuk melanjutkan bahan-bahan tadi, yang keempat ada larutan Mg-EDTA 0,05, di mana fungsinya adalah membentuk senyawa kompleks yang cukup stabil dengan unsur logam pada pH tertentu. Tindakan pertolongan pertamanya yakni bila terjadi kontak kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Kemudian adalah tindakan penanggulangan jika terjadi kebakaran, yakni media pemadam yang sesuai, yaitu air, busa, karbon dioksida atau CO2, dan juga serbuk kering. Kemudian yang ketiga, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Tutup saluran, kumpulkan, ikat, dan pompa keluar tumpahan, amati kemungkinan pembatasan bahan, ambil dalam keadaan kering, teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang terkena, hindari pembentukan debu. Kemudian yang kelima yaitu ada larutan EDTA 0,1. Fungsinya adalah membentuk kompleks ketika direaksikan dengan ion logam. Kestabilannya dalam membentuk kelat sangat konstan, sehingga reaksi dapat berjalan dengan sempurna. Tindakan pertolongan pertamanya yakni bila terjadi kontak kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Kemudian, tindakan penanggulangan jika terjadi kebakaran. Media pemadam yang sesuai, yakni air, busa, karbon dioksida, dan juga serbuk kering. Dan yang ketiga, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran, yakni tutup saluran, kumpulkan, ikat, dan pompa keluar tumpahan,
amati kemungkinan pembatasan bahan, ambil dalam keadaan kering, teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang terkena, dan hindari pembentukan debu. Baik, selanjutnya adalah mengenai pembahasan pengertian dari kesadahan. Kesadahan atau hardness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Kesadahan air terjadi karena adanya ion-ion Ca2+, Mg2+, atau dapat logam bervalensi banyak seperti Al, Fe, Mn, Sr, dan Z dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Air yang memiliki sifat sada ditemukan pada wilayah yang menggunakan sumber air tanah atau sumur, di mana pada daerah tersebut memiliki lapisan tanah yang mengandung deposit garam mineral, kapur, dan kalsium. Berdasarkan kadar kalsiumnya nih, terdapat 5 tingkatan kesadahan air. Berikut ini beberapa tingkat kesadahan air berdasarkan kandungan kalsium. Yakni yang pertama adalah kesadahan lunak, di mana tingkatan kandungan kalsiumnya itu sekitar 0 sampai dengan 50 mg/L. Kemudian yang kedua kesadahan medium, itu lanjutannya jadi 50 sampai dengan 150. Yang ketiga adalah kesadahan keras, yakni 150 sampai dengan 300. Yang keempat kesadahan sangat keras, yakni lebih dari 300. Nah, kemudian ada jenis-jenis kesadahan air. Kesadahan air ini dibagi menjadi 2 sifat, yaitu kesadahan sementara dan juga kesadahan tetap. Nah, jadi kesadahan sementara air itu adalah air yang sudah mengandung ion bikarbonat atau HCO3- dari kalsium dan magnesium atau garam-garam karbonat. Air yang mengandung ion atau senyawa tersebut disebut kesadahannya dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air tersebut bebas dari ion Ca2+ atau Mg2+. Kemudian yang kedua adalah kesadahan tetap atau permanen, yakni adalah air yang mengandung anion selain ion bikarbonat, misalnya dapat berupa ion Ca3- dan SO4-. Berarti senyawa yang terlarut boleh jadi berupa kalsium dengan cara dan yaitu dengan mereaksikan air tersebut dengan zat-zat kimia tertentu. Reaksi yang digunakan adalah larutan karbonat yaitu Na2CO3 atau K2CO3. Penambahan larutan karbonat dimaksudkan untuk mengendapkan ion Ca2+ dan Mg2+. Baik, selanjutnya adalah mengenai prosedur yang akan dilakukan oleh Baik, OCHA. untuk selanjutnya yaitu prosedur standarisasi larutan EDTA. Yang pertama, masukkan 25 ml CaCO3 dan Aquades ke dalam labu ukur berukuran 250 ml. Kemudian diencerkan sampai tanda batas. Lalu diambil masing-masing 25 ml larutan encer dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 2 ml buffer, lalu ditambahkan 0,5 ml mg EDTA dan 5 EBT. Kemudian dititrasi EDTA 0,01 molaritas hingga warna berubah dari merah ke biru. Kemudian dititrasi tidak lebih dari 5 menit. Kemudian dihitung gas. Slide selanjutnya. Analisa kesadahan air. Yang pertama yaitu 5 ml sampel air dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berukuran 250 ml, kemudian ditambahkan 2 ml buffer, lalu ditambahkan 0,5 ml mg EDTA dan tetes indikator EBT. Kemudian titrasi dengan EDTA 0,01 sampai warna berubah yang awalnya dari merah ungu menjadi biru. Kemudian dititrasi tidak lebih dari 5 menit, kemudian dihitung nilai kesadahan air dalam bentuk ppm CaCO3. Next. Permanen 250 ml sampel air beker didikan selama 20 sampai dengan 30 menit.
Kemudian didinginkan dan disaring dalam labu ukur yang mili. Lalu diencerkan fitrat sampai kemudian dititrasi 50 ml fitrat kesadahan total, lalu dihitung kesadahan dalam ppm CaCO3. Slide selanjutnya. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah perhitungan dari standarisasi EDTA. Misal kita mengetahui CaCO3-nya itu 0,01 mol, M1-nya itu sama dengan V1-nya itu 2 mili, maka untuk menghitung standarisasi EDTA, menghitung konsentrasi, yaitu dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus yang akan menghasilkan hasil akhirnya yaitu 0,005. Kemudian untuk menghitung konsentrasi EDTA dalam bentuk ppm dengan rumus M1 dikali M1 EDTA. Dimasukkan angkanya yang akan menghasilkan nilai akhir yaitu 2,88. Untuk selanjutnya itu kita menghitung analisa kesadahan air yang pertama yaitu analisa kesadahan total. Jika diketahui V1 EDTA-nya itu 3, mili atau setara dengan 0,0035 liter, dengan M EDTA-nya itu 0,625 mol, M RCaCO3-nya 100 gram per mol, V sampelnya itu 50 mili atau setara dengan 0,05 liter, maka kita menggunakan rumus V1 EDTA dikali M EDTA dikali M RCaCO3 dibagi V sampel. Kemudian kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya tadi ke dalam rumus yang akan menghasilkan angka yaitu 4,375. Dan yang terakhir yaitu menghitung kesadahan permanen. Misal diketahui V1 EDTA-nya itu 3,8 mili atau setara dengan 0,0038 liter, M EDTA-nya 0,625 mol, M RCaCO3-nya itu 100 gram per mili, V sampelnya 50 mili atau 0,05 liter, maka kita menghitungnya dengan rumus V1 EDTA dikali M EDTA dikali M RCaCO3 dibagi dengan V sampel. Tinggal kita masukkan saja ya angka-angkanya yang kemudian akan menghasilkan hasil akhir yaitu 4,75. Oke, untuk hasil standarisasi larutan EDTA. Misal kita memperlakukan 0,01 M EDTA yang ditambahkan ke dalam sampel, itu akan menghasilkan hasil pengamatannya itu mengalami perubahan warna yang awalnya dari merah keunguan menjadi biru. Dengan keterangan V awalnya 31,1 ml, V akhirnya itu 31,5 ml, V EDTA-nya 0,4 mili, V EBT-nya yaitu 5 tetes. Next. Untuk double dari analisa kesadahan total, misal 0,01 M EDTA yang ditambahkan ke dalam sampel akan mengalami perubahan warna yang awalnya dari merah keunguan menjadi biru. Dengan rincian V awalnya 20,0 mili, dengan V akhirnya 23,7 mili, V EDTA-nya 3,5 mili, dan V EBT-nya 5 tetes. Yang terakhir yaitu analisa kesadahan total. 0,01 mol EDTA yang ditambahkan ke dalam sampel akan mengalami perubahan warna yang awalnya dari merah keunguan menjadi biru. Dengan rincian V awalnya 32,4 mili, V akhirnya 36,2 mili, V EDTA-nya 3,8 mili, dan V EBT-nya 5 tetes. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh Arinda. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan ke pembahasan, yaitu metode yang dipakai untuk menentukan kesadahan air secara umum menggunakan metode kompleksometri, yaitu dengan cara mengkomplekskan suatu larutan yang nanti hasilnya akan diketahui kadar dari kesadahan air. Ciri-ciri dari kesadahan air sendiri biasanya bisa diketahui melewati sabun. Jadi, ketika air dicampur dengan sabun dan air sabun tadi tidak berbusa,
maka dapat dipastikan bahwa air tersebut memiliki sifat kesadaran yang dominan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah mengenai metode untuk mengetahui kadar kesadaran yang akan disampaikan oleh Ayu. Silakan. Nah, metode mengetahui kadar kesadaran yakni yang pertama, menstandarisasikan larutan EDTA di mana dimasukkan 25 ml larutan CaCO3 ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, kemudian ditambahkan larutan buffer sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan larutan buffer sebanyak 2 ml dan ditambahkan 0,5 ml Mg EDTA ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, selanjutnya ditambahkan indikator EBT sebanyak 5 tetes. Yang keempat, setelah penambahan indikator EBT, larutan menjadi berwarna ungu. Yang terakhir, kemudian dilakukan titrasi menggunakan larutan EDTA. Tunggu titrasi hingga warna awal keunguan menjadi biru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya Dea bisa disambung, silakan. Terima kasih atas waktunya. Bisa kita lihat dalam proses analisa air yang membedakan antara kesadaran total dengan kesadaran permanen, yaitu adanya proses pemanasan air dalam proses kesadaran permanen yang tidak ada pada proses kesadaran total. Dalam semua proses titrasi tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Baik, Dan tempat saya kembalikan kepada moderator. selanjutnya mengenai kesimpulan yang akan disampaikan oleh Auca. Silakan. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kita kali ini yaitu dalam data hasil perhitungan dapat diperoleh konsentrasi EDTA dalam ppm itu proses standarisasi sebesar 2,88 dan kesadaran total sebesar 4,375 mg per liter dan kesadaran permanen sebesar 4,75 mg per liter. Konsentrasi EDTA pada proses kesadaran air selalu sama, yaitu sebesar 0,625 molaritas. Dan juga MR dari CaCO3 yang konstan, yaitu sebesar 100 gram per mililiter. Dari perolehan nilai di atas, belum memenuhi dengan literatur di atas, karena mungkin perbedaan volume yang dipakai atau kurang teliti dalam menambahkan suatu larutan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya kami sudah sampai di penghujung presentasi. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai kompleksometri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.